Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai saja. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi silahkan disituasikan saja dengan kalian. Kalau cerita ini tidak sama dengan kalian, mungkin memang ini bukan energi kalian. So, tidak usah diambil hati ya. Anggap saja ini sebagai hiburan. Aku lihat di sini nampaknya kamu sudah siap melepaskan beban apapun yang pernah terjadi di hubunganmu sebelumnya. Saat ini aku lihat kalian lebih memilih untuk melajang saja, tapi juga ada potensi di antara kalian untuk mencari cinta yang cinta yang cerah, cinta yang yang sehat, cinta yang menggairahkan, cinta yang membahagiakan ya. Terus itu juga mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah bertemu dengan orang baru atau mungkin sudah menjalin hubungan dengan orang baru ya. Tapi kalau di sini lajang berarti kalian kayaknya baru kayak kenal-kenal doang gitu ya. Sebagian banyak dari kalian masih kenal-kenal doang sama orang baru. Belum menjalin hubungan seperti itu. Tapi ini juga ada indikasi bahwa si mantan bakalan datang lagi, muncul lagi ke dalam kehidupanmu, ingin memperbaiki hubungan, ingin membuat hubungan berkembang kembali ya. Terus juga menyelesaikan masalah yang sempat terjadi di hubungan kalian di masa lalu ya. Bahkan ada harapan atau ada keinginan dari dia ingin memiliki masa depan yang sukses bersama dengan kamu. Aku melihat di sini ya, saat ini atau kamu ini memang punya daya tarik yang sangat kuat atau kamu ini akan bertindak seperti magnet yang kuat ya, sehingga orang-orang di luar sana itu kayak ketarik gitu oleh pesona kamu, oleh karismanya kamu. Makanya di sini orang baru pun datang, orang lama pun ada keinginan untuk datang juga. Mungkin memang saat ini kamu lagi tebar pesona atau merawat diri atau fokus dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mempercantik, memperganteng, memperkaya, mempersukses diri sendiri, intinya seperti itu ya. Sehingga orang-orang di luar sana baik itu orang baru ataupun orang lama itu kayak ketarik dengan energi kamu. Kalau aku lihat kemarin sempat ada sesuatu yang terungkap tentang penipuan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang di sini. Ada seseorang di sini yang mungkin selingkuh dari kamu atau ya menghadirkan pihak ketiga, dan nampaknya itu semua sudah terungkap ya, hubungan dia dengan pihak ketiganya. Dia juga mungkin sempat bohong sama kamu. Terus itu dia juga suka bohong pada diri sendiri, ya kan? Jadi kalau aku lihat di sini dia juga mungkin selama ini tidak menyadari ya bahwa kamu selama ini tuh seperti tidak diperlakukan dengan baik ya. Terus itu juga aku lihat kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, berarti ini ada pertanda kamu lebih memilih untuk memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu dulu ya, setelah kamu kemarin mengalami masa-masa sulit dalam menjalin hubungan ya. Bahkan mungkin kamu ya kayak mulai menyesali ya, atau kamu mulai menyadari bahwa dulu sebenarnya sedari awal kamu itu sudah diberikan firasat atau petunjuk oleh Tuhan tentang siapa sih diri dia, apa sih yang dia lakukan di belakang sana ya, di belakang kamu. Tapi mungkin selama ini kamu selalu mengabaikan insting firasat atau petunjuk itu gitu. Jadi sekarang baru sadar deh, baru ngerasain deh ya bahwa kamu dikhianati, dia orang yang tidak baik, seperti itu.
Aku lihat nampaknya memang ada keinginan untuk mengambil tindakan ya ke kamu si dia ini. Nampaknya orang lama ini mau mengambil suatu tindakan. Karena ya dia masih apa ya, dia lihat kamu semakin apa ya menarik gitu ya. Terus juga mungkin dia ada yang tahu kalau kamu itu sudah mulai didekati orang baru seperti itu. Jadi ada dorongan untuk kembali lagi untuk mendapatkan kamu kembali karena di sini pun dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya. Hanya saja dia merasa saat ini justru kamu itu menarik energi orang-orang baru ya, dan kemungkinan otomatis kamu bakalan memberikan poin plus dalam penerimaan ya, dalam perhatian ke orang baru, ke lebih orang baru dibandingkan dia. Kenapa dia berpikir seperti itu? Ya karena dia sadar kalau dia dulu pernah nyakitin kamu, pernah mengkhianati kamu, pernah bohong sama kamu, ya, pernah pokoknya mengkhianati, menyakiti kamu lah, semacam itulah ya. Nah, jadi menurut dia kamu kayaknya nggak bakalan mau bersikap halus lagi gitu loh terhadap dia, nggak bakalan mau menerima lagi, nggak bakalan mau mengejar-ngejar dia lagi seperti itu. Jadi ada rasa insecure juga gitu. Dari hati pengen datang, tapi ngelihat faktanya kamu sekarang lebih lebih apa ya? Sekarang bahkan udah lebih memilih atau lebih welcome dengan orang baru. Jadi dia kayak ciut gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Tapi aku lihat di sini kayak kayak putus asa tapi gimana ya, kayak putus asa tapi masih berharap, tapi putus asanya tuh lebih lebih kuat. Jadi dia itu orang yang gampang down, orang yang gampang stres, orang yang gampang insecure seperti itu. Ya sebenarnya kalau kalau dalam hal sekarang ya, sekarang dia lebih ngerasa putus asa ya karena dia sadar dulu dia nyakitin kamu yang sebegitunya sehingga kamu menunjukkan sikap yang mungkin tegas gitu ya. Jadi kayak untuk menarik perhatian kamu lagi tuh kayak, waduh apa iya kamu masih mau tertarik atau masih mau memperhatikan aku gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu itu berdealing dengan seseorang yang pengen komitmen, ya. Uh, atau mungkin dia udah sempet komitmen dengan kamu, tapi dia tuh takut sendirian. Ya, maksudnya takut sendirian itu takut nggak ada orang lain selain kamu yang bisa memperhatikan dia gitu loh. Jadi orangnya ini sebenarnya walaupun diajak komitmen, dia akan di luar sana tetap flirting, tetap tebar pesona, tetap ganjen seperti itu ya. Jadi karena dia takut sendirian, dia tuh orangnya takut sendirian. Kalau misalkan cuma sama kamu, dia pasangan, jadi terikatnya cuma sama kamu. Kalau misalkan sewaktu-waktu ternyata terjadi hal yang tidak dia inginkan, misalkan berpisah gitu ya, otomatis kan dia nggak ada yang nemenin lagi, dia kan otomatis sendiri. Nah itu yang dia takutkan. Makanya di sini kemungkinan kamu dengan dia hubungan yang penuh dengan pilihan atau ada pihak ketiganya. Ya karena itu ya dia orang yang cinta kebebasan, orang yang takut sendirian, ya, sehingga orang ini takut kalau kebebasan dia itu dibatasi gitu. Terus itu juga dia ini orang yang tidak jujur, suka menipu, punya perilaku yang licik, ya. Sedangkan kamu di sini aku lihat menjadi pasangan yang penuh kasih sayang terhadap dia, setia, peduli sama dia, seperti itu. Ya, jadi kamu dengan dia ternyata sekarang selama ini effortnya bertolak belakang. Hanya sebelah pihak doang yang effort seperti itu. Padahal selama ini aku lihat kamu selalu memberikan dia kelonggaran. Apapun yang mau dia lakukan silahkan gitu ya. Tapi nampaknya dia ya keenakan gitu ya, malah nggak bisa jaga diri, nggak bisa menghargai kebebasan darimu gitu. Tuh ya ada Seven of Cups, berarti memang dia ini punya banyak pilihan ya, ada si A, si B, si C, dan pilihan itu juga nggak harus dalam hal pasangan, bisa jadi juga pilihannya ternyata ditambah keluarga, ditambah pekerjaan ya. Jadi kalau aku lihat di sini
dia itu sebenarnya selama ini masih di tahap pilah-pilah atau memilih-memilih ya, belum bisa mengambil keputusan, belum bisa untuk hanya bertahan pada satu pasangan seperti itu ya. Masih suka berfantasi, banyak mimpinya, banyak berilusi, banyak angan-angannya, imajinasinya, halusinasinya ya orang ini. Jadi dulu seperti itu dia. Kemudian mungkin kemarin dia sempat menjalin hubungan dengan orang lain, tapi ternyata dia tidak bisa move on dari kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu ingin kembali sama kamu terus gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini si dia ini belum bisa melupakan kamu. Bahkan mungkin ada yang masih sampai sekarang tuh dia bersama yang lain ya, dia udah punya pasangan, tapi dia selalu kepikiran kamu terus, pengen kembali lagi sama kamu ya, belum move on lah ya dari kamu, seperti itu. Kalau memang kemarin sempat kamu dengan dia ada ketidakyakinan dalam arah hubungan ini mau dibawa kemana, aku lihat nampaknya ke depannya atau mungkin dia saat ini mulai meyakinkan dirinya hubungan kamu dengan dia ini mau dibawa kemana sih, atau sebenarnya siapa sih pasangan yang dia inginkan ya. Karena kalau aku lihat di sini Four of Wands, ada indikasi di sini dia ingin lebih dekat lagi dengan kamu, ingin membangun hubungan yang stabil dengan kamu. Jadi ada energi ingin reuni atau union kembali ya, union kembali. Mungkin dia akan datang di momen-momen perayaan ya, entah perayaan ulang tahun, lebaran, atau anniversary-nya kalian atau apalah ya, pokoknya di hari-hari perayaan seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia juga ingin apa ya, merayakan sesuatu bersama keluarga dan teman-temanmu atau keluarga dan teman-teman dia. Hubungan kamu dan dia ternyata adalah hubungan yang spontan. Ada ketertarikan dalam romansa kalian, bahkan penuh dengan cinta ya satu sama lain, tapi spontan gitu. Jadi belum aja tahu bibit bebet bobot udah jadian ya, belum aja kenal lebih dalam dia ini orangnya seperti apa, udah berani menaruh hati, berani mengejar-ngejar, berani apa ya, kayak menganggap dia milikmu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan yang spontan, hubungan yang memang menarik dan memang ada ketertarikan serta memang sama-sama ada rasa cinta seperti itu. Sehingga aku lihat di sini ada ketidakstabilan dalam pikirannya dia. Ya, tentang hubungan kalian ini udah dijalani mau dibawa kemana sih, seperti itu ya. Sedangkan dia di sini ternyata belum siap untuk berkomitmen ya, dia belum siap berkomitmen, tapi ternyata kamu mungkin kemarin itu ya udah tergila-gila jatuh cinta sama dia gitu ya. Jadi ketika kamu bertanya tentang komitmen sama dia, dia pasti kabur, dia pasti menyangkal, dia pasti beralasan seperti itu ya, karena sebenarnya dia belum siap di masa itu saat masih bersama kamu gitu ya, belum siap untuk berkomitmen atau memiliki hubungan ke tingkat yang berikutnya seperti itu. Terus juga the Fool, bagi kalian yang saat ini lagi lajang, aku lihat nampaknya kamu lagi merasa bahagia ya, agak impulsif juga saat ini. Pokoknya lagi have fun aja sih ya, lagi have fun, terus itu juga mungkin ya kedatangan orang-orang yang mencintai kamu atau suka sama kamu, tertarik sama kamu, termasuk mantan itu. Ya mantan, orang baru gitu. Mungkin selama ini ya, salah satu di antara kalian ada yang menganggap kehadiran pasangan itu tidak penting di dalam kehidupan kalian. Bisa jadi mungkin dia selama ini menganggap kehadiran kamu di hidup dia itu tidak penting ya, atau tidak menghargai kehadiranmu di dalam hubungan kalian, di dalam kehidupan dia seperti itu. Makanya di sini mungkin kamu sering diabaikan atau dinomor dua kan, dinomor sekian kan, seperti itu.
Kalau aku lihat ya, saat ini tuh ekspektasi dia atau keinginan dia adalah ingin mencari percakapan yang secara intelektual itu bisa satu sama lain merasa tertarik untuk membahas itu, ya. Karena di sini kan kamu dengan dia kemungkinan saat ini hubungannya nggak baik ya, atau bahkan mungkin sudah berpisah. Nah, dia itu ingin membangun kembali hubungan dengan kamu, tapi dengan cara apa nih? Dia nggak tahu. Kepikiran nih, dia pengen cari bahasan yang secara intelektual. Mungkin kamu orang yang suka membahas hal-hal yang serius gitu ya, hal-hal yang pakai intelektual gitu ya, pakai kecerdasan gitu ya. Misalkan tentang sains, penemuan-penemuan, apa atau apalah pokoknya yang secara intelektual. Nah, Uh, jadi di sini untuk bisa menarik atau mengikat lagi perhatian kamu dengan cara ini, kayaknya dia pengen ngebahas itu. Terus juga di sini dia akan manfaatkan waktu kalau misalkan kamu sudah apa ya memiliki ketertarikan lagi untuk berkomunikasi lagi dengan dia, dia ingin membahas masalah di antara kalian atau mendiskusikan hal-hal penting di antara kalian, memberikan perhatian khusus mengenai masalah yang sempat ada di hubungan kalian secara jujur dan terbuka ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia akan lebih banyak berdamai dengan kamu, dia akan lebih pengertian sama kamu, walaupun mungkin dia tahu ya bakalan ada potensi ya kalau dia pun datang ya, bakalan ada argumen ya, bakalan ada argumen yang mungkin memanas atau bakalan ada komunikasi yang memanas di antara kalian. Tapi mungkin ini lebih penting ya dia lakukan untuk dibicarakan daripada lama-lama dia mengabaikan kamu. Jadi kedepannya aku lihat dia akan memulai komunikasi lagi. Dia yang duluan yang akan menghubungi kamu seperti itu. Makanya saat ini dia lagi kayak cari-cari cara atau mungkin sedang mempelajari teknik berkomunikasi yang baik ya, agar bisa memperkuat hubungan kalian dari waktu ke waktu. Ya, jadi nggak hubungannya impulsif lagi atau sekelibat. Oke, jadi kalau aku lihat memang ada konflik ya di antara kamu dengan dia dan juga ini karena ada perbedaan juga di antara kalian, entah perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan usia, perbedaan apa lagi, sudut pandang atau apalah. Pokoknya ada perbedaan yang cukup mencolok dan mungkin tidak bisa kalian atasi atau justru malah karena perbedaan ini kalian berantem gitu, kalian justru malah berkonflik sehingga merasa ada ketidakcocokan bagi kalian berdua untuk bersama. Makanya di sini kamu dengan dia mungkin sudah berakhir ya. Terus itu juga aku lihat kemungkinan sih dia merasa bahwa ketika bersama kamu dia itu ada rasa kenyamanan, keintiman, ada ikatan, bahkan ikatan secara seksual terhadap kamu ya. Apalagi di sini mungkin salah satu di antara kalian ada yang suka curhat nih. Nah, salah satu pihaknya seneng ngedengerin curhatnya, misalkan kamu suka curhat ke dia, dia seneng ngedengerin curhat kamu, atau ya kayak menarik aja gitu ya, kayak kamu itu curhat itu bisa buka-bukaan gitu loh, maksudnya omongannya ya, jangan negatif pikirannya. Walaupun di sini juga dia merasa ada suatu ikatan secara seksual juga terhadap kamu. Hubungan ini mungkin terjalin juga atas dasar adanya ikatan seksual.
Kemudian aku melihat memang ada dasar atau ada fondasi. Bisa jadi mungkin saat ini atau dia adalah tulang punggung keluarga, atau dia adalah pengganti sosok ayah, sosok orang tua, ya. Atau mungkin ya dia memang sosok ayah atau orang tua, atau bisa jadi dia single father, single mother, atau ya orang tua seperti itu ya. Karena di sini dia itu ternyata sedang mempertahankan, menopang, mempertahankan, memperkuat keamanan keluarganya dia. Ya, kalau di sini dia sudah punya anak, ya mungkin kamu berdiri dengan seorang duda atau father single, atau seorang suami orang, atau ini mungkin suami kamu. Ya, atau sebaliknya mungkin kalau dia wanita, ya kalian situasikan saja mungkin single mother, ya, atau apalah gitu ya, yang mungkin memang keamanan keluarganya ini harus dia pertanggungjawabkan atau harus dia jaga, harus terwujud. Mungkin keadaan keluarga dia itu sempat goyah, sempat krisis ya, entah itu dalam hal finansial, entah itu dalam hal apapun, sempat mungkin keluarganya itu pondasinya goyah, pondasinya ini hancur. Mungkin dia kehilangan orang tua dalam satu waktu ya, atau tiba-tiba ayahnya meninggal sehingga dia harus menjadi penopang keluarga gitu ya, atau apa deh ya. Aku lihat di sini ini ada hubungannya dengan keamanan keluarga yang harus dia prioritaskan, harus dia wujudkan gitu. Dan karena aku lihat di sini punggungnya ya, pundaknya itu diberikan beban untuk menjaga keamanan keluarganya, kestabilan keluarganya. Aku lihat di sini dia benar-benar ngerasa kewalahan dan benar-benar lelah dengan tanggung jawab yang harus dia pikul itu. Ya, dia ngerasa energi dia seperti terkuras ya. Bahkan dia ngerasa perjalanan dia untuk kehidupan ini, untuk menanggung keluarganya, untuk memperkuat fondasi keluarganya, itu kayak panjang banget perjalanannya. Makanya di sini kayak nggak ada akhirnya, kayak nggak ada cerita yang bagus atau nggak ada cerita yang baru. Ya tetap selalu harus bertanggung jawab dengan perekonomian keluarga, terus itu kedamaian, ketentraman keluarga, seperti itu semua dia handle. Jadi aku lihat di sini di pundak dia itu berat ya, karena harus mempertanggungjawabkan keamanan keluarga, harus mewujudkan keamanan keluarga. Dan aku lihat di sini ada kesadaran yang nampaknya sudah dia ketahui, atau saat ini dia sudah mendapatkan kesadaran dari semakin banyaknya dia semakin menelusuri kedalaman situasi di antara kamu dengan dia. Ada sesuatu hal yang penting atau nilai yang penting yang akhirnya dia ketahui. Contohnya gini, misalkan kan dia selama ini tidak menganggap kamu ya, atau memandang kamu sebelah mata. Dia meremehkan kamu, dia tidak memperdulikan kamu. Oke, tapi semakin kesini, entah semakin kalian berpisah hubungannya ya, atau saat ini memang udah berpisah, semakin mendalami, semakin kayak mengetahui seberapa nilai pentingnya kamu di dalam hidup dia, dan seberapa bervalue dan berkualitasnya dirimu. Yang tadinya dia anggap tidak mampu melakukan ini itu, yang dia anggap kamu tidak berkualitas, kamu tidak bervalue, kamu tidak punya kemampuan, ternyata semakin kesini dia lihat loh, kok kamu bervalue, kok kamu berkualitas, kok kamu hebat gitu ya. Jadi semakin dalam dia memperhatikan kamu, mencari tahu keadaan situasi dan kamu. Aku lihat di sini dia mulai mendapatkan kesadaran tentang pentingnya kamu dan nilainya dirimu. Oke, kemudian aku lihat di sini untuk saat ini nampaknya dia hanya bisa menjadi pengagum rahasiamu
dia saat ini menekan perasaan dia mencoba melawan emosionalnya dia dan melawan perasaan dia untuk tidak dilihatkan kepada kamu. Dia menekan itu ya cukup untuk menjadi pengagum rahasia aja. Mungkin ya hanya stalkingin kamu di media sosial, atau cari-cari kabar kamu dengan intip-intip, atau dengan tanya-tanya ke teman-teman kamu seperti itu ya. Pokoknya di sini dia menjadi pengagum rahasiamu. Menekan perasaan dia, tidak dia ucapkan atau tidak dia tunjukkan, tidak dia utarakan. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku lihat mungkin dia orangnya pemalu, atau memang dia orangnya malu sama kamu, gitu ya. Oke, kita lihat lagi pesan cinta dari si dia. Oke, pesan cinta dari isi hatinya ya, yang pertama adalah kesalahan ya. Dia tahu dia salah, dia tahu kesalahan dia selama ini terhadap kamu, dan dia berharap bahwa dia bisa memperbaiki kesalahan ini terhadap kamu. Ya, dia berharap dia masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan juga dia berharap dia masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki koneksi kalian. Dia di sini ingin memperbaiki koneksi kamu dengan dia. Kemudian aku lihat di sini yang dia rasakan di isi hati dia adalah saat ini dia merasa takut dengan apa yang dikatakan, atau ya yang dikatakan orang lain tentang dia, atau apa yang dipikirkan orang lain tentang dia. Dia itu orang yang takut digosipin, dia itu orang yang takut dijudge, orang yang takut dipandang jelek ya, diomongin, digibahin tuh paling takut dia ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu belum menjadi orang yang masa bodoh, bukan masa bodoh juga sih, jadi dia ini orang yang butuh perhatian, butuh validasi dari orang lain gitu. Jadi kalau misalkan dia dapat validasi yang buruk gitu ya, dia takut banget. Mungkin dia memang berasal dari keluarga yang terhormat, atau mungkin dia punya jabatan tertentu, atau mungkin ya gaya asuh keluarganya seperti itu, sehingga dia paling takut atau paling nggak mau kalau dia jadi bahan gosip, atau orang-orang lain memandang dia buruk seperti itu. Kemudian ada komitmen di sini, dia ingin kamu menjadi bagian masa depannya dia ya. Dia ingin kamu menjadi masa depannya dia, bagian dalam masa depannya dia. Jadi di sini itu ya, pengen balikan lagi, pengen baikan lagi sama kamu. Terus mungkin aku lihat selama ini dia itu masih menjadi orang yang selalu mengejar ini itu, mengejar pencapaian, mengejar pasangan yang lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, terus mengejar karir, mengejar, pokoknya banyak yang dia kejar ya selama ini, sehingga mungkin mengabaikan kamu, menganggap kamu rendah, tidak memperhatikan kamu. Nah, aku lihat di sini ada chaser, berarti I don't wanna kiss anymore. Kiss ya. Pemburu, chaser ya. Chaser itu berarti dia tidak ingin mengejar lagi ya. Dia tidak mau mengejar ini lagi. Jadi apa yang dulu dia anggap kalau dia kejar itu bakal membuat dia bahagia, dan prioritas dia mengejar ini itu ya. Sekarang dia nggak mau lagi mengejar ini itu.
ya. Kalau di sini dia memang pengen komitmennya sama kamu, ya udah dia sudah menetapkan, berarti dia pengen berkomitmen dengan kamu. Udah nggak mau ngejar-ngejar pasangan lain atau cari-cari yang lain, seperti itu contohnya ya. Yang pasti apapun yang selama ini dia kejar sudah tidak mau lagi dia kejar. Terus itu aku lihat di sini dia menyadari ya bahwa dia melarikan diri, dia pergi saat keadaan hubungan kamu dengan dia menjadi sulit ya. Dia tahu bahwa dia nggak bertanggung jawab ya, tapi gimana di sini aku lihat ya, karena dia nggak bisa bertanggung jawab itu, makanya dia kabur. Pas lagi keadaan hubungan kamu dengan dia lagi sulit untuk lagi sulit gitu ya, lagi sulit gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius dan ada Moon itu Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja, ada 29, 12, 16, 14, 21, 23, 28, 5, 4, 9, 1, 13, 3, 31, 25, 26, 6, 24, 17, 27, 11, 18, 2, dan 30. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Oktober, Februari, Agustus, November, April, Desember, Januari, Mei, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio macan, sio monyet, sio naga, sio ayam, sio anjing, sio tikus, sio kuda, sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. A, K, C, B, Z, V, T, R, O, S, W, D, I, Y, H, L, J, Q, F, E, X, G, N, U, dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.